Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Azharul Rahman Kazainda dengan NIM 2408010274. Kali ini saya akan memaparkan apa-apa saja yang telah saya lakukan dalam rangka menegakkan atau mengimplementasikan sila-sila Pancasila dengan 5 butir sila, yaitu yang pertama. Sila pertama saya mengambil nilai yang pertama menggunakan produk dalam. Jadi ini adalah tas selempang. Ya, tas ini merupakan 100% produk dalam negeri karena waktu itu saya beli di toko kerajinan lokal. Tas ini biasa saya gunakan untuk sehari-hari keperluan ke kuliah ataupun ke kegiatan lainnya. Ini saya gunakan karena ukurannya pas untuk dibawa sehari-hari kuliah dan juga nyaman. Ya. Kemudian saya juga ini memakai batik, ini khas Indonesia sekali. Kemudian untuk menghargai UMKM lokal kita, yaitu saya mengunjungi waktu itu pameran kuliner yaitu di Kauman. Ya, tes tuh ada tes mojibet juga. Yang ini tes apa? Itu red velvet, ini blue velvet, matcha, coklat, vanilla. Bisa di review Mas aja. Ini crunchy itu. Crunchy. Pring ya? Pring nggak amis gitu. Iya ya. Nggak amis. Harganya 30.000. 37. 30. Oh 30 maaf. Ada dokumentasinya. Itu di sana saya membeli beberapa makanan ya, gitu. Dan sekaligus itu untuk mendorong UMKM lokal kita sesuai dengan nilai menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. UMKM itu juga merupakan salah satu merupakan karya anak bangsa yang harus kita dukung terus untuk kemajuan para pelaku UMKM. Nah, selanjutnya masuk pada poin yang kedua, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Nilai pertama yang saya ambil yaitu bangga terhadap bangsa dan negara. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, apalagi pemuda Indonesia, itu kita harus bangga terhadap bangsa dan negara kita sendiri. Seperti yang tadi saya sudah singgung sebelumnya, kalau misalnya saya lagi pakai batik, kemeja batik, ini merupakan bentuk nilai bangga terhadap bangsa dan negara, terutama negara Indonesia itu sendiri, yang mana budayanya sangat banyak, terutama batik ini ciri khas dari Pulau Jawa ya, atau di Jawa sendiri gitu. Nah, saya ini sering memakai batik untuk di kegiatan sehari-hari, untuk kuliah maupun untuk acara lainnya. Kemudian nilai yang kedua yaitu rukun dan berjiwa gotong royong. Nah, poin gotong royong ini saya implementasikan dalam video ini adalah ketika kalian bekerja sama dengan satu tim dalam sebuah pertandingan, melalui gotong royong maka akan terciptanya kesuksesan, yaitu meraih kemenangan tim kalian itu sendiri. Seperti yang bisa dilihat di sini. Ayo. Kurang satu. Ya. Oh, menang. Nah, lanjut kepada poin ketiga, yakni setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Masuk pada nilai pertama, yakni menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah. Bagi seorang mahasiswa, tentunya kita seringkali
bermusyawarah, entah itu dalam kelas, organisasi, maupun kegiatan lainnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan mempertimbangkan keputusan bersama. Nah, contoh dari musyawarah ini itu juga saya terapkan dengan di beberapa kegiatan. Contoh dokumentasinya ini. Ini saya sedang musyawarah untuk pada kegiatan sekolah legislator muda untuk menentukan warna baju dari PDH yang akan kita buat dan desainnya seperti apa, bahannya seperti apa. Itu untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga tidak dilaksanakan dari satu pihak saja, sehingga pihak yang lainnya jika ada yang kurang berkenan mengenai pendapat yang diusulkan itu bisa diungkapkan. Dan memang seperti itu prinsip dari musyawarah mufakat itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua yakni menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kebetulan saya itu membuat poster tentang hak asasi manusia, khususnya dalam hal hak untuk mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan itu ada bagi semua orang untuk mendapatkan ilmu-ilmu atau edukasi yang layak didapatkan demi dirinya sendiri dan masa depannya. Seperti yang kita tahu bahwa mungkin saat ini masih banyak sekali warga yang tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan akses pendidikan. Entah itu karena fasilitas sekolah yang kurang, kuota sekolah yang sedikit, ataupun keterbatasan ekonomi yang memang menjadi seringkali menjadi persoalan utama. Makanya saya menyuarakan dan membuat poster hak untuk mendapatkan pendidikan ini adalah karena untuk mengingatkan kita semua bahwasannya pendidikan ini ada untuk semua orang. Masuk kepada poin keempat dengan tema berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan nilai pertama yang saya ambil, implementasinya adalah melaksanakan lomba debat dalam rangka menjaga dan menegakkan hukum di Indonesia. Mantan anggota panitia Rektor tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar. Kemudian, makna hakim konstitusi ini berbeda dengan juror terhormat dengan hakim biasa karena hakim konstitusi pada dasarnya bukan hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Seperti yang kita tahu bersama bahwasannya Indonesia ini adalah negara hukum yang mana seharusnya kita semua sebagai warga negara Indonesia itu patuh terhadap hukum yang berlaku maupun hukum yang dibuat ini itu memang bermanfaat dengan masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena teori hukum itu kan ada 3, yaitu keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan. Nah, dalam pelaksanaannya mulai dari pembuatan hukum atau aturan, peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya itu memang masih ada saja penyelewengan dari pihak-pihak yang terkait, sehingga dalam penerapannya pun akhirnya tidak maksimal dan tidak efektif. Nah, dalam perlombaan debat ini itu kita sebagai mahasiswa memberikan pro kontra terhadap mosi yang diberikan ataupun terhadap pelaksanaan sistem-sistem hukum yang ada saat ini, sehingga harapannya bisa mengambil apa-apa saja yang memang perlu diimplementasi dan apa-apa saja yang memang perlu dievaluasi. Kemudian yang kedua yakni saya mengikuti program sekolah legislator muda. 1, 2, 3.
Jadi Sekolah Legislator Muda ini adalah program dari Dewan Perwakilan Mahasiswa FH UNES ini untuk sebagai wadah bagi para mahasiswa yang memang ingin belajar mengenai kelegislatifan. Tentunya kita sebagai mahasiswa yang mana banyak dari kita semua mungkin yang memiliki impian atau cita-cita menjadi seorang legislator. Makanya dengan program Sekolah Legislator Muda ini harapannya adalah kita dapat berpartisipasi aktif dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang berkualitas dalam hal kelegislatifan. Yang terakhir yakni dengan tema mempunyai kemampuan awal bela negara. Nilai pertama, senantiasa menjaga kesehatannya. Yang saya implementasikan adalah saya setiap hari Minggu itu kalau tidak ada kegiatan yang memang mengharuskan saya pagi-pagi sekali untuk melaksanakan kegiatan, itu saya pasti melakukan olahraga di pagi hari. Seperti pemanasan, kemudian lari di sekitar kos saya saja, seperti itu. Ya, gunanya untuk menjaga kesehatan supaya kita tetap fit dan tetap segar bugar. Kemudian yang kedua yakni berkaitan dengan intelijensi. Saya ini balik lagi kepada tadi Sekolah Legislator Muda, berhasil meraih predikat atau meraih suatu penghargaan yakni menjadi wisudawan terbaik dari Sekolah Legislator Muda. Ini itu dinilai dari keaktifan, kemudian nilai-nilai yang didapat dari tugas-tugas di Sekolah Legislator Muda maupun dari ujian-ujian yang dilaksanakan. Jadi itulah poin-poin dari nilai-nilai Pancasila yang telah saya implementasikan di kegiatan atau kehidupan saya sehari-hari ini sebagai mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.